Ada satu momen saat Rasulullah melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Beliau bertanya sambil tersenyum, "Mainan apa ini?" Aisyah menjawab dengan cerdas, "Ini kuda." "Kuda punya sayap?" goda Nabi. Dengan tangkas Aisyah membalas, "Bukankah kuda Nabi Sulaiman juga punya sayap?" Mendengar itu, Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau mencintai kecerdasan dan kepolosan istrinya ini. Rasulullah SAW bukanlah suami yang kaku dan otoriter, melainkan beliau adalah kekasih yang paling romantis. Dalam sebuah perjalanan safar, beliau menyuruh rombongan untuk berjalan lebih dulu. Di hamparan pasir yang luas itu, Nabi menoleh pada istri mudanya Aisyah dan menantang, "Ayo kita lomba lari." Bayangkan adegan ini. Pemimpin tertinggi umat Islam, Nabi akhir zaman, mengangkat jubahnya dan berlari sekuat tenaga melawan istrinya di tengah gurun. Aisyah, dengan tubuhnya yang ringan dan lincah, berhasil mengalahkan Nabi. Ia tertawa lepas, napasnya terengah-engah dalam kemenangan. Dan Nabi pun tersenyum bahagia melihat tawa istrinya. Ketika kelak tahun demi tahun berganti, Aisyah mulai tumbuh dewasa dan tubuhnya mulai berisi. Lomba lari itu terulang kembali. Kali ini, Nabi yang memenangkan perlombaan. Sambil mengatur napas dan tersenyum jenaka, beliau menepuk bahu Aisyah dan berkata, "Hazihi bitilka." Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Itulah romansa sejati. Sederhana, namun menghidupkan jiwa. Tapi cinta Aisyah bukan hanya untuk tawa bahagia saja. Cintanya juga untuk darah dan air mata. Tahun ketiga Hijriah, Perang Uhud meletus. Situasi berbalik kacau ketika pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Pasukan Muslim pun terdesak. Di saat genting itu, Aisyah tidak bersembunyi di balik tembok Madinah. Darah keberanian Abu Bakar mengalir deras di nadinya. Sahabat Anas bin Malik memberikan kesaksian mata. "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Keduanya menyingsingkan pakaian hingga terlihat perhiasan kaki mereka. Mereka memanggul kirbat air yang berat di punggung mereka." Bayangkan gadis muda ini berlari di antara mayat dan potongan tubuh, menuangkan air ke mulut prajurit yang sekarat, lalu berlari balik ke sumber air, mengisi lagi, dan kembali ke medan tempur. Berulang-ulang, rasa takut telah hilang, digantikan oleh adrenalin perjuangan. Seketika ada kabar burung yang tersebar dan meruntuhkan langit Madinah. Muhammad telah terbunuh. Akan tetapi itu tidak terbukti. Karena pada saat itu Aisyah menemukan suaminya masih bernapas di lereng bukit, dia pun merasa lega dan bersyukur. Wajah Nabi Muhammad yang paling dicintainya itu berdarah. Besi pelindung kepala menancap di pipi Nabi. Fatimah, putri Nabi, berusaha membasuh luka dengan air, namun darah justru semakin deras mengalir. Disinilah kecerdasan dan ketenangan wanita-wanita surga diuji. Mereka menyadari air tidak akan menghentikan pendarahan. Mereka segera mengambil tikar anyaman pandan, membakarnya hingga menjadi abu. Dengan hati-hati, abu panas itu ditempelkan ke luka di wajah Nabi. Darah pun berhenti. Aisyah menatap wajah suaminya yang terluka. Di hari itu, ia belajar satu hal penting. Menjadi istri Nabi berarti siap berbagi rasa sakitnya. Siap melihat darahnya menetes demi tegaknya kalimat Allah Azza wa Jalla. Uhud bukan hanya melukai fisik Nabi, tapi juga menempa jiwa Aisyah menjadi baja. Malam itu Madinah bermandikan air mata. Diperkirakan sekitar 70 sahabat telah syahid, termasuk Hamzah, paman Nabi yang jasadnya dirusak oleh Hindun, yang pada saat itu masih menjadi musuh Islam. Di dalam keheningan kamarnya, Aisyah menatap punggung Rasulullah SAW yang salat sambil duduk. Setiap gerakan Nabi menyiratkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Namun Nabi tetap berdiri menghadap Robnya. Aisyah menyadari, masa remajanya yang penuh canda mungkin telah usai. Kini ia adalah pendamping seorang Rasul yang sedang berjuang di tengah badai. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi selimut yang menghangatkan saat dunia terasa dingin dan kejam bagi suaminya. Tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Mustalik, sebuah insiden kecil memicu badai besar. Malam itu, rombongan berhenti sejenak. Aisyah keluar dari tandu untanya untuk buang hajat.
Saat kembali, ia menyadari kalung manik-manik zibar miliknya terputus dan jatuh. Kalung itu mungkin tidak mahal harganya, tapi itu adalah harta yang berharga baginya. Ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Namun, waktu tak berpihak padanya. Ketika ia kembali ke tempat perhentian, pemandangan di depannya membuatnya terpaku kosong. Ternyata rombongan telah berangkat. Para lelaki yang bertugas mengangkat tandunya pun tidak menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Tubuh Aisyah saat itu masih sangat ringan, dan ia jarang makan banyak, sehingga berat tandu kosong dan tandu berisi dirinya hampir tak ada bedanya. Di tengah lautan pasir yang luas dan mematikan itu, Aisyah duduk membungkus dirinya dengan jilbab. Ia tidak histeris. Ia memiliki keyakinan anak seorang syidik. Mereka pasti akan menyadari aku hilang dan kembali menjemputku. Ia pun tertidur di atas pasir, menanti jemputan yang tak kunjung datang. Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang bertugas menyisir barang-barang yang tertinggal di belakang pasukan, melihat sosok yang tertidur itu. Ia mengenali Aisyah karena ia pernah melihatnya sebelum perintah hijab turun. Seketika ia berucap kalimat istirja, dan suara itu membangunkan Aisyah. Aisyah segera menutup wajahnya dengan jilbab. Perhatikanlah adab yang luar biasa di tengah gurun sunyi ini. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sofwan selain istirja. Ia menderumkan untanya, menjauh, dan membiarkan Aisyah naik sendiri. Setelah Aisyah naik, Sofwan menuntun tali kekang unta itu dengan berjalan kaki di bawah terik matahari, menjaga jarak hormat, menembus panas hingga mereka menyusul pasukan di tempat istirahat siang. Sebuah adegan kepahlawanan dan kesucian yang sempurna. Namun di mata hati yang kotor, kesucian ini dipelintir menjadi fitnah yang beracun. Saat rombongan kecil itu tiba di perkemahan di Nahir Az-Zohiro pada tengah hari, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat peluang emas ini untuk menghancurkan rumah tangga Nabi. Mulut kotornya mulai berucap, "Demi Allah, wanita itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Sofwan. Dan laki-laki itu tidak selamat darinya. Yang dimaksud adalah Aisyah. Kalimat itu adalah percikan api di padang pasir yang kering. Fitnah itu menyebar liar. Bukan hanya orang munafik, bahkan beberapa sahabat pun sempat ikut tergelincir lidahnya seperti Hasan bin Sabit, Mistoh bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy, di mana mereka ikut membicarakannya. Madinah gempar. Kehormatan Ummul Mukminin sedang dikoyak-koyak. Sementara itu, Aisyah yang jatuh sakit setibanya di Madinah, terbaring lemah di kamarnya, sama sekali tidak tahu bahwa namanya sedang dihancurkan di luar sana. Sebulan lamanya Aisyah sakit, namun rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya karena perubahan sikap suaminya. Biasanya jika Aisyah sakit, Rasulullah SAW akan melimpahinya dengan kasih sayang dan kata-kata manis. Namun kali ini, Nabi hanya masuk sebentar dan bertanya dengan nada datar, "Kaifatikum? Bagaimana keadaanmu?" Hanya itu. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada doa panjang. Rasulullah SAW pun manusia. Hati beliau sedang berkecamuk hebat mendengar desas-desus yang menyakitkan itu, namun wahyu tak kunjung turun untuk menjelaskan kebenarannya. Beliau menunggu dalam diam yang menyiksa. Aisyah merasa asing di rumahnya sendiri. Ia meminta izin. "Wahai Rasulullah, jika aku tidak engkau butuhkan, maka izinkan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara." Rasulullah SAW hanya mengangguk. Aisyah tidak tahu bahwa izin itu adalah awal dari perpisahan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Kebenaran itu akhirnya pecah di suatu malam yang dingin. Saat Aisyah menegur Ummu Mistah yang melaknat anaknya sendiri. Mistah adalah veteran Badar. Ummu Mistah justru menjawab, "Wahai putri Abu Bakar, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu?" "Apa yang mereka katakan?" tanya Aisyah gemetar. Lalu diceritakanlah segalanya, bahwa orang-orang menuduhnya berzina, bahwa satu kota membicarakan aibnya. Seketika itu juga penyakit Aisyah kambuh dan bertambah parah. Demamnya melonjak. Ia menangis sedih di tengah malam gelap itu. Dunianya runtuh. Wanita suci yang bahkan tidak pernah memandang laki-laki lain, kini dituduh melakukan dosa paling hina. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dan menangis tanpa henti. Air matanya seolah tak pernah kering.
Ia merasa hatinya akan pecah. "Aku merasa tangisan ini akan membelah hatiku," katanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ini adalah pertama kalinya beliau duduk di dekat Aisyah sejak fitnah itu bergulir. Beliau mengucapkan syahadat, lalu berkata dengan suara berat, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Jika engkau bersih, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau telanjur berbuat dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Kalimat itu bagaikan petir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya sendirinya pun meragukannya. Air mata Aisyah seketika berhenti, kering karena rasa kaget dan kecewa. Ia menoleh pada kedua orang tuanya agar mereka membantu untuk menjelaskan kepada Nabi. Namun mereka hanya terdiam dan menangis. Aisyah sendirian. Ia hanyalah seorang gadis muda belia, dikepung oleh fitnah di seluruh negeri Madinah. Namun di titik nadir itu, kekuatan imannya bangkit.